Oke sobat, kita bakal melanjutkan cerita dari film The Great Ruler ini. Setelah Mu Chen dan yang lainnya masuk ke dalam teleportasi yang sudah dipersiapkan oleh Tuan Hao sebelumnya, masing-masing dari mereka berpindah ke akademi yang ingin mereka masuki. Namun sesuai perkataan Tuan Hao sebelumnya, mereka harus melewati ujian sebelum masuk ke akademi yang mereka pilih. Dan di sana pun terlihat begitu banyak murid dari akademi lain yang juga datang untuk ujian masuk ke akademi Beichang. Lalu beberapa saat kemudian seorang tetua muncul, yang mana dialah yang akan mengawasi ujian mereka nantinya. Pengawas itu pun menjelaskan kalau ada 4 tempat yang akan mereka lewati nantinya. Mendengar hal itu, Mu Chen pun khawatir kalau ujian ini memiliki 4 tempat, maka peluangnya untuk bertemu Loli sangatlah sedikit. Dan tempat yang saat ini mereka berada bernama Menara Penyambutan. Sedangkan menara penyambutan seperti ini jumlahnya mencapai ratusan, yang itu artinya terdapat banyak murid yang akan berpartisipasi dalam ujian masuk ke Akademi Beichang. Dan tantangan ujian mereka adalah untuk menemukan teleportasi asli menuju ke Akademi Beichang yang terletak di bagian pusat dunia Beichang. Namun untuk menemukan teleportasi tersebut tidaklah mudah, karena mereka harus melewati rintangan dunia Beichang yang dihuni oleh begitu banyak monster-monster yang sangat kuat. Kemudian pengawas mempersilahkan mereka untuk menentukan menilai level ujian di atas momentum batu yang sudah dipersiapkan, yang mana murid biasa level awalnya adalah level 1 dan murid unggulan level awalnya adalah level 4. Sedangkan murid yang memiliki level inti level awalnya adalah level 5. Ternyata level inti didapat oleh seorang wanita yang tak lain ialah Loli. Namun sayang Loli tak berada di menara pertemuan yang sama dengan Mu Chen. Kemudian setelah semua murid menentukan level mereka masing-masing, pengawas ujian pun menjelaskan kalau syarat untuk masuk ke Akademi Beichang, level mereka minimal harus level 4, sedangkan yang ada di bawah level 4, maka murid tersebut dianggap tidak lulus untuk masuk ke Akademi Beichang. Lalu pengawas ujian pun memberitahu aturan untuk meningkatkan level ujian mereka dengan cara membunuh monster dan menghisap energi spiritual dari monster itu. Dan tak hanya itu, ternyata mereka juga boleh merampas energi spiritual dari orang lain. Namun mereka hanya boleh merampas dari orang yang levelnya lebih tinggi dari mereka saja. Setelah itu, para peserta yang berambisi, mereka pun menargetkan Loli untuk merampas energi spiritualnya. Namun siapa sangka kalau mereka berhasil Loli kalahkan hanya dengan gerakan sederhana saja. Alhasil bukannya merampas energi spiritual Loli, melainkan energi spiritual mereka yang terampas oleh Loli. Setelah energi mereka berhasil diserap Loli, mereka pun langsung menghilang. Ternyata, apabila peserta kehilangan seluruh energi spiritual, maka murid itu akan langsung dieliminasi dari ujian. Kemudian Xin memperlihatkan Mu Chen yang tengah memburu binatang buas, sesuai instruksi dari pengawas sebelumnya. Namun tiba-tiba Mu Chen mendengar suara seorang anak kecil yang terpojok oleh monster yang ingin ia buru. Gadis itu bernama Zaner. Namun Mu Chen dan Mo Ling terkejut karena anak sekecil itu bisa masuk peserta ujian. Dan bahkan, ia ternyata seorang master formasi yang memiliki formasi hati sama seperti Mu Chen. Namun meski memiliki bakat yang luar biasa, gadis itu masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan bakatnya itu dengan sempurna. Karena keadaan mulai kritis, Mu Chen pun langsung menolong gadis tersebut. Namun setelah berhasil menolong, sekelompok orang datang dipimpin oleh seseorang yang bernama Ge Qing. Mereka bertiga berada di ranah spiritual rotasi tahap akhir. Tujuan mereka datang tak lain ialah untuk merampas energi spiritual milik Mu Chen. Namun karena mereka terlalu percaya diri dan meremehkan Mu Chen, pada akhirnya mereka pun kalah. Dan alhasil energi spiritual mereka lah yang terampas oleh Mu Chen. Lalu di malam harinya, gadis tersebut memperkenalkan diri, yang mana gadis itu bernama Zaner dan usianya 14 tahun. Namun meski terbilang sangat muda, Zaner memiliki bakat yang tak biasa, hingga ia mendapat status kuota unggulan. Mo Ling pun terkejut setelah mengetahui hal itu. Lalu Zaner pun berkata kalau sebenarnya ia tak sendirian, melainkan ia bersama kakaknya. Namun sayangnya, setelah masuk ke pengujian ini, mereka terlempar ke tempat yang berbeda. Dan karena ia merasa kalau Mu Chen adalah orang yang baik, Zaner pun meminta tolong pada Mu Chen untuk membantunya menemukan kakaknya kembali. Mu Chen yang tak tega meninggalkan gadis sekecil itu sendirian. Ia pun pada akhirnya membantu Zaner untuk menemukan kakaknya. Dan di malam yang begitu hening, Mu Chen kembali berhalusinasi sosok Loli, yang menunjukkan kalau Mu Chen sangat merindukan Loli karena mereka sudah terpisah cukup lama. Lalu Xin memperlihatkan Ge Qing yang meminta bantuan dari kaknya yang bernama Gi Hai untuk membalas Mu Chen karena telah merampas energi spiritualnya. Mendengar nama Mu Chen, kakaknya seketika langsung marah. Ternyata Gi Hai sangat membenci Mu Chen karena telah membuatnya mengalami luka permanen tepat pada bagian matanya itu.
Dari situ, Gihai meminta Geking untuk segera membawanya ke lokasi Mu Chen berada. Lalu di keesokan harinya, Mu Chen berhasil membentuk segel kematian ketiga. Dari situ Mu Chen pun semakin percaya diri untuk menghadapi lawan yang lebih kuat nantinya. Namun saat Mu Chen dan yang lainnya mulai melanjutkan perjalanan, Gihai berhasil menemukan mereka dan berniat untuk membalaskan dendamnya itu. Namun saat pertarungan akan terjadi, tiba-tiba sekelompok orang datang. Ternyata itu adalah kakak Zanner yang bernama Ye Qinling. Kemudian Zanner pun menjelaskan dari situasi saat ini. Dan setelah mendengar semua dari adiknya, Qinling pun terkejut. Karena yang menjaga adiknya merupakan Mu Chen, si pemicu petaka darah. Dan membuat gempar seluruh akademi pada saat itu. Dan berhubung Mu Chen telah menjaga Zanner, ia pun berpihak pada Mu Chen. Namun Mu Chen berkata pada Qinling untuk tidak ikut campur pada urusannya. Kemudian Gihai di sini semakin percaya diri untuk mengalahkan Mu Chen. Karena kekuatannya saat ini setingkat lebih kuat dari Mu Chen. Dan karena terlalu arogan dan meremehkan lawan, Gihai pun pada akhirnya kalah. Karena mesti kekuatan Mu Chen berada di bawahnya. Tetapi teknik yang Mu Chen kuasai merupakan teknik legendaris yang sangat kuat. Dari situlah Mu Chen meminta Gihai untuk menyerahkan energi spiritual miliknya itu. Namun Gihai tidak memberikan semua energi miliknya. Karena ia tak ingin tereliminasi dalam ujian ini. Dan sebagai gantinya, Gihai memberikan informasi rahasia, yaitu terdapat sebuah lembah kecil yang menyimpan segudang harta karun yang langka. Dan yang paling diincar adalah jamur Yin Yang. Yang mana jamur ini mampu membantu meningkatkan kekuatan master yang berada di ranah Divine Spirit. Dan bahkan, jamur ini dapat membantu master yang ada di ranah rotasi tahap akhir langsung menembus ke ranah Divine Spirit. Namun sayangnya, tempat itu dijaga 3 monster kalilawar tingkat tinggi. Sehingga banyak orang yang mengurungkan niat untuk mengambil harta tersebut. Setelah mendapatkan informasi itu, Mu Chen pun melepaskan mereka. Oke sobat, kita bakal melanjutkan cerita dari film The Great Ruler ini. Setelah Mu Chen dan yang lainnya masuk ke dalam teleportasi yang sudah dipersiapkan oleh Tuan Hao sebelumnya, masing-masing dari mereka berpindah ke akademi yang ingin mereka masuki. Namun sesuai perkataan Tuan Hao sebelumnya, mereka harus melewati ujian sebelum masuk ke akademi yang mereka pilih. Dan di sana pun terlihat begitu banyak murid dari akademi lain yang juga datang untuk ujian masuk ke akademi Beichang. Lalu beberapa saat kemudian seorang tetua muncul, yang mana dialah yang akan mengawasi ujian mereka nantinya. Pengawas itu pun menjelaskan kalau ada 4 tempat yang akan mereka lewati nantinya. Mendengar hal itu, Mu Chen pun khawatir kalau ujian ini memiliki 4 tempat, maka peluangnya untuk bertemu Loli sangatlah sedikit. Dan tempat yang saat ini mereka berada bernama Menara Penyambutan. Sedangkan menara penyambutan seperti ini jumlahnya mencapai ratusan, yang itu artinya terdapat banyak murid yang akan berpartisipasi dalam ujian masuk ke Akademi Beichang. Dan tantangan ujian mereka adalah untuk menemukan teleportasi asli menuju ke Akademi Beichang yang terletak di bagian pusat dunia Beichang. Namun untuk menemukan teleportasi tersebut tidaklah mudah, karena mereka harus melewati rintangan dunia Beichang yang dihuni oleh begitu banyak monster-monster yang sangat kuat. Kemudian pengawas mempersilahkan mereka untuk menentukan menilai level ujian di atas momentum batu yang sudah dipersiapkan, yang mana murid biasa level awalnya adalah level 1 dan murid unggulan level awalnya adalah level 4. Sedangkan murid yang memiliki level inti level awalnya adalah level 5. Ternyata level inti didapat oleh seorang wanita yang tak lain ialah Loli. Namun sayang Loli tak berada di menara pertemuan yang sama dengan Mu Chen. Kemudian setelah semua murid menentukan level mereka masing-masing, pengawas ujian pun menjelaskan kalau syarat untuk masuk ke Akademi Beichang, level mereka minimal harus level 4, sedangkan yang ada di bawah level 4, maka murid tersebut dianggap tidak lulus untuk masuk ke Akademi Beichang. Lalu pengawas ujian pun memberitahu aturan untuk meningkatkan level ujian mereka dengan cara membunuh monster dan menghisap energi spiritual dari monster itu. Dan tak hanya itu, ternyata mereka juga boleh merampas energi spiritual dari orang lain. Namun mereka hanya boleh merampas dari orang yang levelnya lebih tinggi dari mereka saja. Setelah itu, para peserta yang berambisi, mereka pun menargetkan Loli untuk merampas energi spiritualnya. Namun siapa sangka kalau mereka berhasil Loli kalahkan hanya dengan gerakan sederhana saja. Alhasil bukannya merampas energi spiritual Loli, melainkan energi spiritual mereka yang terampas oleh Loli. Setelah energi mereka berhasil diserap Loli, mereka pun langsung menghilang.
Ternyata, apabila peserta kehilangan seluruh energi spiritual, maka murid itu akan langsung dieliminasi dari ujian. Kemudian Xin memperlihatkan Mu Chen yang tengah memburu binatang buas, sesuai instruksi dari pengawas sebelumnya. Namun tiba-tiba Mu Chen mendengar suara seorang anak kecil yang terpojok oleh monster yang ingin ia buru. Gadis itu bernama Zanner. Namun Mu Chen dan Mo Ling terkejut karena anak sekecil itu bisa masuk peserta ujian. Dan bahkan, ia ternyata seorang master formasi yang memiliki formasi hati sama seperti Mu Chen. Namun meski memiliki bakat yang luar biasa, gadis itu masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan bakatnya itu dengan sempurna. Karena keadaan mulai kritis, Mu Chen pun langsung menolong gadis tersebut. Namun setelah berhasil menolong, sekelompok orang datang dipimpin oleh seseorang yang bernama Ge Qing. Mereka bertiga berada di ranah spiritual rotasi tahap akhir. Tujuan mereka datang tak lain ialah untuk merampas energi spiritual milik Mu Chen. Namun karena mereka terlalu percaya diri dan meremehkan Mu Chen, pada akhirnya mereka pun kalah. Dan alhasil energi spiritual mereka lah yang terampas oleh Mu Chen. Lalu di malam harinya, gadis tersebut memperkenalkan diri, yang mana gadis itu bernama Zanner dan usianya 14 tahun. Namun meski terbilang sangat muda, Zanner memiliki bakat yang tak biasa, hingga ia mendapat status kuota unggulan. Mo Ling pun terkejut setelah mengetahui hal itu. Lalu Zanner pun berkata kalau sebenarnya ia tak sendirian, melainkan ia bersama kakaknya. Namun sayangnya, setelah masuk ke pengujian ini, mereka terlempar ke tempat yang berbeda. Dan karena ia merasa kalau Mu Chen adalah orang yang baik, Zanner pun meminta tolong pada Mu Chen untuk membantunya menemukan kakaknya kembali. Mu Chen yang tak tega meninggalkan gadis sekecil itu sendirian. Ia pun pada akhirnya membantu Zanner untuk menemukan kakaknya. Dan di malam yang begitu hening, Mu Chen kembali berhalusinasi sosok Loli yang menunjukkan kalau Mu Chen sangat merindukan Loli karena mereka sudah terpisah cukup lama. Lalu Xin memperlihatkan Ge Qing yang meminta bantuan dari kaknya yang bernama Gi Hai untuk membalas Mu Chen karena telah merampas energi spiritualnya. Mendengar nama Mu Chen, kakaknya seketika langsung marah. Ternyata Gi Hai sangat membenci Mu Chen karena telah membuatnya mengalami luka permanen tepat pada bagian matanya itu. Dari situ, Gi Hai meminta Ge Qing untuk segera membawanya ke lokasi Mu Chen berada. Lalu di keesokan harinya, Mu Chen berhasil membentuk segel kematian ketiga. Dari situ Mu Chen pun semakin percaya diri untuk menghadapi lawan yang lebih kuat nantinya. Namun saat Mu Chen dan yang lainnya mulai melanjutkan perjalanan, Gi Hai berhasil menemukan mereka dan berniat untuk membalaskan dendamnya itu. Namun saat pertarungan akan terjadi, tiba-tiba sekelompok orang datang. Ternyata itu adalah kakak Zanner yang bernama Ye Qinling. Kemudian Zanner pun menjelaskan dari situasi saat ini. Dan setelah mendengar semua dari adiknya, Qinling pun terkejut. Karena yang menjaga adiknya merupakan Mu Chen, si pemicu petaka darah. Dan membuat gempar seluruh akademi pada saat itu. Dan berhubung Mu Chen telah menjaga Zanner, ia pun berpihak pada Mu Chen. Namun Mu Chen berkata pada Qinling untuk tidak ikut campur pada urusannya. Kemudian Gi Hai di sini semakin percaya diri untuk mengalahkan Mu Chen. Karena kekuatannya saat ini setingkat lebih kuat dari Mu Chen. Dan karena terlalu arogan dan meremehkan lawan, Gi Hai pun pada akhirnya kalah. Karena meski kekuatan Mu Chen berada di bawahnya, tetapi teknik yang Mu Chen kuasai merupakan teknik legendaris yang sangat kuat. Dari situlah Mu Chen meminta Gi Hai untuk menyerahkan energi spiritual miliknya itu. Namun Gi Hai tidak memberikan semua energi miliknya karena ia tak ingin tereliminasi dalam ujian ini. Dan sebagai gantinya, Gi Hai memberikan informasi rahasia, yaitu terdapat sebuah lembah kecil yang menyimpan segudang harta karun yang langka. Dan yang paling diincar adalah jamur yin yang mana jamur ini mampu membantu meningkatkan kekuatan master yang berada di ranah Divine Spirit. Dan bahkan, jamur ini dapat membantu master yang ada di ranah rotasi tahap akhir langsung menembus ke ranah Divine Spirit. Namun sayangnya, tempat itu dijaga 3 monster kalilawar tingkat tinggi, sehingga banyak orang yang mengurungkan niat untuk mengambil harta tersebut. Setelah mendapatkan informasi itu, Mu Chen pun melepaskan mereka.